Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Salam jumpa dengan saya Aira Hotimah dari SD Negeri 1 Kecamatan Majenang. Nah, teman-temanku semua, kali ini Aira akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Bajak Laut di Pantai Cilacap. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, yang diceritakan kembali oleh Tri Wahyuni. Nah, teman-temanku semua, beginilah kisahnya. Dahulu kala, di wilayah selatan Galuh terdapat samudera yang cukup luas, terkenal dengan Segara Anakan. Segara Anakan ini masuk pada wilayah Kepulauan Nusa Kambangan. Wilayah ini sering dilayari kapal-kapal pedagang, sehingga cukup ramai. Penduduk di sekitarnya pun hidup tentram, makmur, sejahtera di bawah pimpinan Sri Susuhunan Pakubuwana keempat yang arif dan bijak. Wilayah Donan ketika masih menjadi wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta sering dilanda kerusuhan. Suatu hari di wilayah Donan digemparkan oleh datangnya segerombolan bajak laut. Tanpa peri kemanusiaan, para bajak laut merampas harta benda dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Mendengar berita tersebut, Sri Susuhunan sangat marah dan segera bertindak. Kurang ajar para bajak laut, berani-beraninya mengganggu ketentraman rakyatku. Tumenggung Kertanegara, babat habis para perompak di daerah Donan. Ketika sampai di Donan, Tumenggung Kertanegara tidak mau tinggal di Donan. Ia lebih memilih tinggal di daerah Ngayah yang terletak di sebelah selatan Gombong Kabumen. Tugas mengatasi para bajak laut diserahkan kepada Raden Ronggo Kertanegara. Untuk memimpin pasukan ke daerah Donan, Raden Ronggo Kertanegara menetap di tepi pantai yang terkenal dengan Congot Wetan, yang letaknya di Pantai Teluk Penyu bagian paling selatan atau di ujung semenanjung Cilacap. Di tempat ini, para pasukan membuat benteng-benteng untuk kubu pertahanan mereka. Selain itu, mereka juga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika sedang bercocok tanam dan asyik mencari kayu bakar, tiba-tiba ratusan bajak laut datang menyerang. Bajak laut berteriak garang, "Serang! Habisi semua prajurit! Rampas harta miliknya! Ayo serang!" Raden Ronggo dan pasukannya terdesak mundur dan akhirnya tewas oleh amukan senjata bajak laut tersebut. Tetapi sebagian pasukan meloloskan diri. Kawanan bajak laut merayakan kemenangannya atas pasukan Raden Ronggo. Selanjutnya mereka semakin membabi buta, menyerbu, mengamuk, menghancurkan benteng pertahanan, merampas meriam, memporak-porandakan kampung penduduk. Mendengar pasukannya kalah, Sri Susuhunan berpikir keras untuk melawan aksi bajak laut tersebut. Ia mesti memiliki strategi yang jitu. Sri Susuhunan memanggil ketiga pengawalnya untuk berunding. Atas usulan Ki Jaga Laut, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok. Ki Jaga Praja, bawa pasukanmu ke arah timur. Ki Jaga Laut, buatlah pertahanan di wilayah tengah. Buatlah pertahanan di atas air di sekitar Segara Anakan. Ki Jaga Resmi, pergi ke Muara Citandui. Buatlah pertahanan di wilayah barat. Perintah raja kepada 3 pengikut setianya. Baik Kanjeng Sunan, perintah Baginda segera kami laksanakan, jawab ketiganya kompak. Sebelum menyerang bajak laut, Ki Jaga Laut dan kawan-kawannya membuat pagar dari bambu yang ujungnya dibuat lancip untuk melawan bajak laut tersebut. Dengan gigih dan semangat, para pasukan mengendap-endap di balik pagar. Kekompakan dengan strategi pagar ini dapat melumpuhkan kawanan bajak laut. Namun, ada beberapa orang bajak laut yang meloloskan diri dan melarikan diri ke daerah Jeruk Legi dan Majenang. Pagar yang dibuat oleh pasukan Donan dirusak. Untuk langkah perlindungan dan antisipasi,
Atas serangan kawanan bajak laut tersebut, para penduduk dan para prajurit membuat pagar yang sangat rapat mengelilingi perkampungan penduduk. Ancaman serangan dari bajak laut terus menghantui para warga yang seringkali mendapat serangan mendadak. Keadaan yang tidak aman dan nyaman ini membuat para penduduk memutuskan untuk meninggalkan kampung tersebut. Mereka membuat perkampungan baru di sekitar Segara Anakan di Sungai Muara Citanduy, serta membangun desa-desa terapung yang diberi nama Kampung Laut. Sampai sekarang, penduduk Kampung Laut hidup tentram, damai. Penduduknya pun semakin banyak. Untuk menyempurnakan sistem pertahanan, pagar yang dahulunya terbuat dari bambu, selanjutnya oleh pemerintah kolonial Belanda dibangun secara permanen di pantai bagian timur laut yang diberi nama Benteng Karangbolong dan Benteng Banjunyapa. Kedua benteng tersebut digunakan untuk melawan bajak laut yang sewaktu-waktu datang ke wilayah Semenanjung Pelabuhan Cilacap. Nah, demikian cerita yang berjudul Bajak Laut di Pantai Cilacap. Semoga kita lebih mengenal cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar kita. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.